Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai komunikasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi dan struktur organisasi. Yang pertama, komunikasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Komunikasi yaitu suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak atau lebih. Unsur komunikasi itu sendiri, yang pertama harus adanya komunikator atau orang yang bertindak sebagai penyampai pesan. Yang kedua, adanya pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, media komunikasi atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Yang selanjutnya harus adanya komunikan atau penerima pesan, yang kemudian harus adanya umpan balik atau respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan tersebut. Yang selanjutnya proses komunikasi, yaitu komunikator membawa pesan. Pesan tersebut bisa berupa simbol, lambang, atau kata-kata, yang kemudian pesan disampaikan secara langsung atau bisa melalui media seperti telepon, surat, papan pengumuman, dan lain-lain, yang kemudian diterima oleh komunikan, yang nantinya terjadi umpan balik atau respon dari komunikan kepada komunikator atas pesan yang diterimanya. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, atau biasanya komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik. Yang kedua, komunikasi horizontal atau komunikasi secara mendatar, misalnya komunikasi antara karyawan dengan karyawan, dan komunikasi ini sering berlangsung tidak formal yang berlainan dengan komunikasi vertikal yang terjadi secara formal. Yang ketiga, komunikasi diagonal, yaitu seseorang dengan orang lain yang satu dengan yang lain berbeda dalam kedudukan dan bagian. Selanjutnya, jenis-jenis hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan personal. Hambatan ini meliputi sikap, emosi, prasangka, dan lain-lain. Yang kedua, hambatan kultur atau budaya. Hambatan ini mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Yang ketiga, hambatan fisik. Hambatan ini mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Yang keempat, hambatan lingkungan. Hambatan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, pengiriman pesan atau komunikator atau sender. Biasanya melakukan pengulangan jika diperlukan, dan penerima dan pemberikan umpan balik. Yang kedua, pesan. Berbicara dengan jelas. Waktu pengiriman pesan disesuaikan dengan kebiasaan penerima pesan untuk mendengarkan atau menerima pesan. Menggunakan volume suara yang sesuai. Yang ketiga, penerima atau komunikan atau communicate atau receiver. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, pengirim pesan harus memahami apa yang diinginkan oleh penerima pesan dan mengapa mereka menginginkannya. Yang keempat, umpan balik pesan. Berbagai bentuk umpan balik yang diberikan kepada berupa pengakuan, pengulangan, dan parafrase. Hakikat keputusan dan pengambilan keputusan. Hakikat pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data. Pengambilan keputusan sebagai suatu proses kognitif yang tidak tergesa-gesa, terdiri dari rangkaian tahapan yang dapat dianalisa, diperhalus dan dipadukan untuk menghasilkan ketepatan serta ketelitian yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah dan memulai tindakan. Selanjutnya,
elemen dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, pengembangan sejumlah alternatif. Yang keempat, penilaian dan pemilihan alternatif. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Yang keenam, evaluasi dan pengendalian. Jenis-jenis keputusan. Keputusan terstruktur berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Keputusan ini bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik. Yang kedua, keputusan tak terstruktur berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Keputusan ini biasanya intuisi serta pengalaman seorang pelaku organisasi akan sangat membantu. Yang ketiga, keputusan semi terstruktur. Keputusan ini ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan. Faktor-faktor individu dalam pengambilan keputusan. 1. Nilai individu pengambilan keputusan. Keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. 2. Kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Yang ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan resiko. Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, seseorang harus membedakan situasi ketidakpastian dari situasi resiko. Pengambilan keputusan kelompok. Situasi yang dihadapi ketika individu secara kolektif membuat pilihan dari alternatif sebelum mereka. Keputusan itu kemudian tidak lagi dikaitkan dengan individu manapun yang merupakan anggota kelompok. Beberapa cara dalam pengambilan keputusan. A. Mendelegasikan keputusan. Seorang individu dalam kelompok membuat keputusan untuk seluruh anggota kelompoknya dengan atau tanpa masukan dari anggota lain. B. Rata-rata masukan individu. Kelompok membuat keputusan secara individual terlebih dahulu. Kemudian, keputusan-keputusan tersebut diolah untuk menghasilkan suatu kesimpulan secara keseluruhan. C. Voting. Mengambil keputusan dengan cara menyediakan alternatif pemecahan masalah. Masing-masing anggota harus memilih satu alternatif saja. Kemudian dilakukan penghitungan jumlah orang yang memilih tiap-tiap alternatif tersebut. D. Konsensus. Kelompok membahas masalah sampai mencapai kesepakatan yang bulat tanpa voting. Konsensus mengarah pada tingkat komitmen yang tinggi. Teknik pengambilan keputusan kelompok. A. Kelompok interaktif, yaitu kelompok berinteraksi secara langsung dengan anggota lain. B. Kelompok nominal, yaitu membatasi komunikasi antar pribadi selama proses pengambilan keputusan karena masing-masing individu mengemban tugas secara independen. Selanjutnya, struktur organisasi. Teori organisasi. A. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Teori klasik berkembang dalam 3 aliran. 1. Teori birokrasi. 2. Teori administrasi. 3. Manajemen ilmiah. Karakteristik teori birokrasi. 1. Pembagian kerja yang jelas. 2. Hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik. 3. Program rasional dalam pencapaian tujuan organisasi. 4. Sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja. 5. Sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban posisi para pemegang jabatan. Keenam, hubungan-hubungan antara pribadi yang bersifat impersonal, ada pemisah antara masalah. Ketujuh, masalah pribadi dengan personal resmi atau formal organisasi. Yang kedua, teori administrasi. Fayol memerinci fungsi-fungsi kegiatan administrasi menjadi elemen-elemen manajemen. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Pemberian perintah. 4.
koordinasian, kelima pengawasan. Manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi atau seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisien kerja organisasi. B. Teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik adalah teori yang menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Teori neoklasik mengemukakan perlunya 1. Partisipasi atau melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, perluasan kerja. Ketiga, manajemen bottom up. Titik tekanan teori neoklasik adalah pada dua elemen pokok dalam organisasi, yaitu perilaku individu dan kelompok kerja. Rancangan struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Yang kedua, lingkungan yang melingkupinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Dan yang ketiga, teknologi yang digunakan. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Istilah teknologi mengacu pada sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Sekian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.